Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini akan diujikan seminar proposal ya kan, atas nama Tia Angelita dengan judul skripsi, bukan skripsi tapi judul proposal ya. Itu bisa berubah nanti tergantung pada saat diujikan ya. Pengaruh lingkungan kerja, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank Sumsel Babel Syariah. Tapi sebelumnya ini dipresentasikan dulu Pak Pamuji. Nah, di depannya sudah ada lengkap penguji pertama sama kedua ya kan. Harap jangan nervous ya kan. Tentang masuk ke kamera situ nanti nervous ya. Oke, ini menjadi bayangan bagi teman-teman yang menonton konten ini. Jadi kalau misalnya suasana sebenarnya proposal seperti apa, seperti itulah kira-kira. Dan pertanyaan sebagaimana tidak ada dimanipulasi di sini, tidak ada yang dibaik-baikkan. Pokoknya itu apa yang menjadi keresahan dari Dewan Penguji akan ditanyakan di sini. Itu kira-kira ya. Baik, sebelumnya kami persilakan untuk Tia untuk memaparkan secara ringkas ya, mengingat waktu juga dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mayer Hilian Batin ME selaku dosen penguji pertama, dan yang saya hormati Bapak Pamuji SEI ME selaku dosen penguji kedua seminar proposal saya pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya. Pada hari ini Jumat 17 November 2023, saya Tia Angelita dengan NIM 203063235 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Sumsel Babel Syariah KC Palembang. Latar belakang penelitian ini merujuk kepada bagaimana pentingnya kinerja karyawan terhadap berjalannya perusahaan. Kinerja karyawan menjadi tolak ukur karena dengan adanya kinerja karyawan, maka perusahaan akan berjalan dengan baik dan segala target perusahaan tercapai. Hal inilah yang menjadi sangat penting untuk diteliti. Dengan tidak adanya atau menurunnya kinerja karyawan, maka akan mempengaruhi keadaan perusahaan dan juga kemakmuran karyawan. Hal ini juga yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini dalam mengkaji analisis dan juga memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan. Rumusan masalah. Di sini terdapat 4 rumusan masalah, yaitu apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Bank Sumsel Babel Syariah KC Palembang, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Bank Sumsel Babel Syariah KC Palembang, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Bank Sumsel Babel Syariah KC Palembang, dan apakah lingkungan kerja, motivasi kerja, dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Bank Sumsel Babel Syariah KC Palembang. Landasan teori kinerja karyawan. Menurut Kane Sadarmawati 2021, kinerja bukan merupakan karakteristik seseorang seperti bakat atau kemampuan, tetapi merupakan perwujudan dari bakat dan kemampuan itu sendiri. Kinerja karyawan merupakan hasil dari suatu proses atau aktivitas pada fungsi tertentu yang dilaksanakan karyawan. Hasil tersebut merupakan tingkatan di mana karyawan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Sedangkan menurut Ahyari menjelaskan bahwa lingkungan kerja merupakan suatu lingkungan di mana para karyawan tersebut bekerja yang di dalamnya terdapat kondisi di mana karyawan tersebut bekerja. Kemudian motivasi kerja menurut Wibowo adalah dorongan dari serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Ahyan dalam Arif Yusuf Hamali SSMM 2019, yaitu motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Oleh karena itu, motivasi seringkali diartikan sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Disiplin kerja adalah suatu sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Selanjutnya ini kerangka berpikir di mana lingkungan kerja, motivasi kerja, dan disiplin kerja sebagai variabel independen atau variabel bebas, dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Hipotesis penelitian yaitu ada 4. Yang pertama, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada Bank Sumsel Babel Syariah. Yang kedua, motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada Bank Sumsel Babel Syariah. Yang ketiga, disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada Bank Sumsel Babel Syariah. Dan lingkungan kerja, motivasi kerja, dan disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada Bank Sumsel Babel Syariah KC Palembang.
Metodologi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Bank Sumsel Babel Syariah, Jalan Lekol Iskandar nomor 18, 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Untuk jenis penelitian ini yaitu kuantitatif, di mana penelitian ini dengan berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Kemudian sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Untuk metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner dan juga dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu digunakan adalah seluruh karyawan pada Bank Sumsel Babel Syariah. Sampel yang digunakan yaitu menggunakan jenis non-probability sampling dengan teknik purposive sampling karena jumlah sampelnya tidak besar dan populasi yang jumlahnya masih relatif kecil. Kemudian variabel penelitiannya itu variabel bebasnya yaitu lingkungan kerja, motivasi kerja, dan disiplin kerja, dan variabel dependennya yaitu variabel kinerja karyawan. Kemudian untuk teknik analisis datanya itu ada analisis statistik deskriptif, kemudian untuk uji asumsi klasik yaitu berupa uji normalitas, multikolinialitas, heterokedasitas, dan autokorelasi. Kemudian untuk uji instrumen penelitiannya yaitu uji validitas dan reliabilitas. Kemudian analisis regresi linear berganda, dan untuk uji hipotesisnya ada uji statistik atau uji T, kemudian uji F, dan koefisien determinasi. Baiklah, itulah proposal penelitian yang akan saya lakukan. Saya memohon saran serta masukannya kepada Bapak Mail dan juga Bapak Pemuji selaku penguji saya terkait penyempurnaan dalam melakukan penelitiannya nanti. Terima kasih. Baik, silakan duduk. Ya. Selanjutnya pertanggungjawaban apa yang sudah dibuat ini. Ya. Ini nggak tahu lulus apa tidak ya. Tapi kita coba dulu. Nah, cover dulu ya. Izin kami dulu Pak Pemuji. Oke, Tia di sini sebenarnya judul berkaitan sama kinerja di Bank Sumsel Babel Syariah KC Palembang ini di mana tuh lokasinya? Secara spesifik. Oh, di apa? Cabang PIM di depan. Oh, depan PIM. Iya. Depan PIM. Nah, kemudian kayaknya tuh sudah beberapa judul di tempat situ tentang kinerja. Iya. Apa yang membedakan ini dengan judul yang lainnya? Membedakan dengan judul yang lain. Variabelnya. Selain itu, variabel nih. Variabel. Sudah iya. banyak variabel ini. Lingkungan kerja, motivasi kerja, dan disiplin kerja. Dapat nggak referensi skripsi mahasiswa kita, alumni yang di BSB KC Palembang tentang kinerja? Ada nggak? Saya cari belum di repositori kita UIN. Ada. Nah, berapa adanya tuh? 2 kayaknya Pak. Banyak lebih dari itu. Iya. Kalau yang dia dapat tuh 2. Iya, karena itu akan ngaruh ke fenomena di latar belakang. Ya. Jadi apa sih menjadi perbaikan penelitian selanjutnya? Karena kan penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang terus berlanjut ya. Misalnya dari yang kemarin tuh apa sih yang menjadi sarannya, kemudian sekarang ini diterapkan nggak itu, ya kan? Makanya harapannya itu skripsinya nanti itu memang diserahkan kepada pihak perbankan. Jadi perbankan tahu oh ini ternyata kesalahan apa kekurangan kami akan perbaiki. Kalau misalnya skripsinya hanya numpang izin kemudian nyebar data atau wawancara atau apapun itu kemudian tidak diserahkan sama mereka mana tahu. Nah itu ya maksud apa itu dicari. Jadi dari situ nanti akan ketahuan oh ini perbedaannya di sini nih. Nah dari berbagai macam penelitian yang ada di situ fokus ke sana. Karena Bapak lihat di sini landasan penelitian terdahulunya itu banyak bukan di bank situ. Ya kan di bank lain. Maksud apa itu spesifiknya di bank situ. Jadi kita tahu kan apa sih menjadi pembeda kita dengan penelitian sebelumnya. Oh, penelitian terdahulunya. Terdahulu yang alumni kita ya, yang di bank situ. Babel KC. Karena beberapa kali menemukan situ lagi. Apa sih pembedanya ini? Kalau hal yang kita lakukan itu sama dengan yang sebelumnya cuma hanya beda tahun. Nah, gimana coba kalau cuma beda tahun? Orangnya sama, karyawan. Nah itu mungkin ya akan diperjelas di latar belakang ya pembedanya apa. Cara akademik ya, cara akademik. Kemudian di sini kalau misalnya proposal itu belum ada bab.
Formasi langsung A, B, C, D sampai selesai. Kalau bab itu sudah mulai masuk kepada proses skripsi. Kemudian dalam hal apa lagi di sini? Populasinya siapa populasinya nih? Karyawan Bank Sumsel Babel Syariah. Populasi itu apa pengertian populasi? Menurut Tia sendiri lah. Populasi itu seluruh yang mau diteliti. Keseluruhan. Kalau sampel? Sampel itu beberapa yang diambil dari populasi. Beberapa dari populasi. Sebagian. Iya, sebagian dari populasi. Sebagian kecil dari populasi, tapi dengan berbagai macam rumus ya untuk penentuannya itu. Nah, kalau sampelnya sudah ketemu belum berapa jumlahnya? Sampelnya 35. 35. Itu jumlah karyawan semuanya? Iya. Yakin? Terbaru tuh. Atau ada yang resign? Ya. Oh, iya. Dapat dari mana 35? Sudah nanya? Iya, Pak. Sebenarnya 30. Nah, terus 5 itu siapa? Iya, segitu lah Pak, 30. Minimal 30 Iya. sampel. Apalagi ini kuesioner kan nanti kan. Kuesioner itu nanti harus ada ini, dia harus ada apa tuh? Indikator variabelnya itu sesuaikan sama apa ya, landasan teorinya ya. Iya. Variabelnya itu di situ dimasukkan. Terakhir di sini. Nggak begitu banyak sih Pak. Terakhir tadi hipotesis berpengaruh positif. Coba apa tuh pengaruh positif? Hipotesis berpengaruh positif maksudnya apa? Berarti contohnya misal lingkungan kerja itu berarti dia berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada perusahaan tersebut. Kalau berpengaruh negatif? Berarti dia tidak berpengaruh Pak. Kalau Berarti tidak nggak ada berpengaruh? pengaruhnya lingkungan kerja itu terhadap Kalau kinerja. tidak berpengaruh? Kalau tidak berpengaruh berarti tidak ada hubungannya antara lingkungan. Nah, kerja kalau dan berpengaruh, kalau berpengaruh negatif tidak ada pengaruh. Kalau Iya. tidak berpengaruh tidak ada hubungan. Gimana? Coba, apa maksudnya pengaruh positif sama negatif? Kenapa ngambilnya hipotesis berpengaruh positif? Coba. Karena berdasarkan penelitian terdahulu juga banyak bahwa lingkungan kerja, motivasi kerja dan si pekerja itu berpengaruh positif terhadap kinerja Nah, karyawan. kan dijelaskannya tuh, kenapa berpengaruh positif? Nah, itu arah itu ya. Kalau positif itu X naik, Y naik itu. X turun, Y turun. Seirama. Jadi kalau misalnya lingkungan kerja itu baik, akan meningkatkan kinerja karyawan, itu berpengaruh positif. Kalau negatif, lingkungan kerja baik tapi menurunkan kinerja karyawan, itu negatif. Itu bagi yang lain juga nih kisi-kisinya, berkaitan sama pengaruh positif atau negatif. Oke. Tapi paling yang jelas sebenarnya itu di sini ini untuk fenomenanya, kalau apa sih yang menjadi kegelisahan dari Bank Sumsel Babel Syariah terkait kinerja karyawan? Apa sih data-data dia itu coba? Apalagi di sini variabelnya ada motivasi, ada lingkungan kerja. Apa selama ini dia itu tidak termotivasi? Apakah selama ini lingkungan kerja itu tidak bagus di situ? Dan disiplin gimana? Terakhir benar ini. Coba kira-kira berdasarkan pengamatan Kan Tia. dari pengamatan menurut Tia itu kalau keseluruhan kinerja karyawan yang baik itu berarti dia itu terlihat dari tercapainya atau tidaknya target atau goal setting yang telah ditentukan oleh Bank Sumsel Babel Syariah. Hanya target. Ya kalau lingkungan kerja kan ada variabel dari situ. Iya. Pertama kita lihat dulu kinerjanya bagus dah. Oh enggak, ternyata banyak yang tidak sesuai harapan nih. Oh ini ada masalah nih. Variabel selanjutnya kita terapkan kan. Oh kita mungkin kayaknya secara teori mempengaruhi kinerjanya. Pertama lingkungan kerja dia. Kedua, oh dia tidak termotivasi. Ketiga, oh tidak disiplin dia. Nah itu secara di lapangan apakah benar itu? Riset apa survei sementara? Gimana tuh ya? Iya Pak, berdasarkan pengamatan awal di Bank Sumsel Babel Syariah itu ditemukan belum maksimalnya kegiatan kepemimpinan yang belum terlalu disorot, kemudian lingkungan kerja yang Kepemimpinan, nggak ada variabel kepemimpinan sini. iya maksudnya lingkungan kerja. Kenapa lingkungan kerjanya itu? Seperti kurangnya ruang kerja dan peralatan kerja atau bahkan sarana yang kurang lengkap. Dijelaskan nggak di latar belakang? Dijelaskan. Ada. Ada. Itu berapa lama mengamati itu? Hah?
sehari. Apa magang di situ? Tidak sih. Nggak magang di situ ya? Magangnya jauh Pak, Jauh ya? di Garut. Belum maksimal jauh. Oh, mandiri ya? Iya, keren banget. Iya. Nah ini berapa lama ya? Kalau misalnya hanya beberapa hari ya, siapa tahu belum ini. Ini misalnya tidak adanya peralatan itu dari mana? Apa hasil wawancara dari siapa itu? Itu harus dicantumkan di sini kalau berkaitan sama ini. Pokoknya yang menjadi fenomena adalah semua hal yang berkaitan sama ketidaksesuaian. Itu baik itu peningkatan ataupun penurunan. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Selanjutnya Pak Pamoji, persilakan Pak. Saya kasih siap, terima kasih ya. Oke itu ya. Untuk penguji 2 ini tentang sistematika penulisannya, contohnya kesana. Guru Bapak adalah Pak Main. Wah, iya. Pak Main yang terkenal ya. Sebelum menengah ke dalam-dalam, untuk ukuran margin kertasnya berapa? Iya. Untuk penulisan proposal skripsi. Marginnya ukurannya berapa? 2. Ngerti nggak margin tuh margin? Margin itu ukuran kertasnya berapa? Oh, ukuran kertas Iya. normal. Iya. Aduh. Jangan malu-maluin YouTube Pak Main. Aduh. Berapa ukurannya? Kemarin lihat nggak pedoman 2021 ada nggak? Panduan skripsi. 2017, 2021 ada nggak? Saat ini atau filenya atau bentuk hadisnya? Oh, Ada nggak? ada Pak. Ada filenya? Pedoman skripsi 2017, 2021 ada nggak? Ada. Nggak punya? Nah, Jadi ketika nulis ini lihat kawan-kawannya, lihat saudaranya, lihat saudara gitu, lihat Sedih. foto. lihat neneknya gitu. Oke, ya. Setiap apapun yang kita lakukan di fakultas kita ini semuanya ada aturannya. Begitu juga dengan penulisan proposal skripsi, menulis skripsi itu semuanya ada pedomannya. Kalau untuk di KIP itu ada 2, angkatan 2017 itu ada 1. 2021 juga ada pedomannya. 2001 adalah revisi dari 2017. Makanya untuk angkatan 2000 berapa ini? 2020 ya. Untuk tahun ini berarti kita pakai pedoman 2021. Kalau ini nggak punya, otomatis penulisannya ngalor ngidul nggak karuan. Iya. Benar ya? Iya. Bapak lihat dari cover aja ini sudah nggak srek ya. Kalau bahasa Jawanya rasrek Pak. Enggak. Lihat cewek cantik itu nggak ini sama sekali, nggak ada daya tertariknya. Karena apa? Pertama kali kita lihat adalah covernya sudah berantakan, sudah nggak karuan. Gimana dalamnya gitu ya? Pedoman ini lengkap. Nah, Bapak ngeprint sendiri karena antusias dalam membimbing mahasiswa. Keren. Bapak ngeprint sendiri. Bapak selalu tunjukkan ini Pak Main. Yang terbaru ini Pak ya? Terbaru ini. Mahasiswa harus punya di website ya? Sudah diupload. Iya. Di website ada. Lengkap beserta contoh lampiran. Nah, kita tunjukin aja. Kira-kira Margin. lihat ya. Apa yang membedakan? Pegang. Bagus mana kira-kira? Oke. Iya. Jadi cover silahkan lihat pedoman skripsi 2021 ya. Itu ada lampirannya, tata cara penulisannya juga ada di dalam situ. Daftar isi juga sama, nanti lihat pedoman 2021. Oke, cukup? Iya Pak. Ditutup aja itu pedomannya, lihat di pedoman daftar isi. Yang disampaikan oleh penguji pertama Bapak Mail, yang namanya proposal skripsi tidak ada bab 1, bab 2 dan bab Iya. 3. Ini kayak skripsi aja Pak Mail ini. Optimis berarti Pak. Optimis ya. Optimis. Semuanya hilangkan. Silahkan lihat di pedoman 2021. Iya. Oke. Iya. Sekarang halaman 1 ya. Halaman 1
bab 1 pendahuluan bawa coret nih sudah. Langsung latar belakangnya. Catatan kaki ya. Catatan kaki bisa lihat ya, pedoman 2017. Kenapa Bapak mengarahkan 2017? Karena di 2021 nggak ada contohnya. Iya, Pak. Secara tertulis ada pedomannya, tetapi untuk sistematika penulisannya ada. Wah, Pak Mael lengkap Pak. Wah, ini siap ini. Kira-kira sama nggak dengan punyaan Tia? Halaman 1. Halaman 1. Kerapian dan tata cara penulisannya sama nggak? Beda, Pak. Mirip. Beda. Catatan kaki yang nomor 2. Ini apa ini? Aisyah, ini buku atau jurnal? Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Bulletin of Management of Business. Buku apa jurnal? Krik. Apa? Jurnal, Pak. Jurnal. Buku. Buku apa jurnal? Buku. Iya. Ada halamannya, Pak. Buku apa jurnal? Bob mana? Beda sama di atas tuh apa bagian? Kalau sama-sama buku. Kalau buku, Bapak sanksi 42 sampai 50. Itu otomatis berapa halaman? 8 halaman. Sedangkan yang Tia tulis di sini, ini hanya berapa garis, berapa baris. Nggak sesuai dengan kenyataan. Benar Pak ya? Harus sinkron. Paling nggak ya 8 lembar juga Tia cantumkan di sini. Ini hanya berapa lembar? Berapa baris sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dulu 8 baris. Sedangkan catatan kakinya 4 halaman 42 sampai 50. Ya udah nyambung dia. Ya. Iya. Dipotong-potongnya tuh. Sama penggalnya halaman ini berapa kalimat. Oke, siap. Oke ya. Untuk body note sekarang nggak boleh lagi Pak ya. Benar. Body note. Body note. Sekarang sudah body note? Ada body note di tengah. Oh iya, itu yang kami koreksi juga. Nggak boleh. Body note tidak boleh lagi ya. Kembali ke catatan kaki. Muhammad Rifai 2019. Hilangkan aja 2019 ya. Kasih catatan kaki ya. Iya. Itu sudah nenek moyang kita waktu itu pakai body note. Tapi sekarang catatan kaki yang bagusnya. Oke ya. Bukan cover, daftar isi, catatan kaki dibanyak hilang bukunya. Kalau jurnal pasti download pastinya. Kalau buku pasti dilihat di perpustakaan. Ini sampai Bapak gambari orang kepala nih. Alangkah banyaknya halaman nomor 4, halaman 4 ini. 593 sampai 6 jurnal kayaknya. Oh jurnal ini, oke kalau jurnal. Full itu kayaknya, halaman full itu, sehalaman. Oke ya. Mohon arahnya Pak Mail. Ini ada rumusan masalah ini Pak, yang buat saya agak sanksi. Nomor 1, 2, dan 3, dan 4. 4 ini dirangkum menjadi 1 Pak. Ya itu yang simultan tuh biasanya. Bisa? Nah itu dari pedoman kita. Nah banyak kiblat juga itu. Ada yang dosen mengatakan tidak perlu dimasuk ke rumusan masalah karena itu pasti sudah keluar hasilnya. Karena syarat untuk uji parsial itu harus simultan dulu. Itu sih sebenarnya. Kalau menurut kami sebenarnya nggak usah dimasukkan. Ini nomor 4 ini ya? Nggak usah secara bersama-sama. Karena dasarnya itu harus lolos secara bersama-sama lo baru secara individu. Rumusan masalah jangan lagi itu ya? Ya paling dihilangkan aja nomor 4. Oke. Untuk spasi penulisan proposal skripsi berapa? Spasi. Spasi 1,5. dari leluhur mana? Kira-kira leluhur mana? Bapak ada kitabnya nih, bukunya ada nih. Nah itu harus di print. Sudah khatam Pak Pamuji. Kira berapa? Tidak sini, proposal sama skripsi ini. berapa kira-kira? Yakin nggak? Kalau yang itu berapa itu? Cara kasat mata. Kalau yang punya Tia. Berapa spasi lah itu? Kira-kira. 1,5. Hah?
Yakin? 1,5. Dari 2017 Pak ya. Ya. Berapa kira-kira spasinya? Marginnya dulu lah, marginnya. Yang paling pokok adalah margin. Kalau membangun rumah itu pertama adalah ukurannya yang kita tentukan. Kalau kita nak buat proposal skripsi atau nanti skripsi, paling enggak marginnya, ukurannya dulu. Krik. Tahu dia Pak. Oke, nggak tahu. Oke ya. Oke lah. Dikasih tahu Pak margin itu mana di Ini. biar teman-teman tahu juga yang nonton. Iya. Berapa marginnya Pak? Waduh Pak, marginnya Ada nggak situ? Ada. Ada semuanya Pak, lengkap di sini. Margin adalah sebelah sini 4, sini 4, sini 3, sini 3. 4,3,3. Ya. Spasinya adalah 2 spasi. 2 spasi itu. Ukuran hurufnya adalah 12 PT, Times New Roman. Kertasnya adalah A4. Sebenarnya di pedoman ada sih ya. Iya, Pak. Kira-kira lulus nggak nih Pak? Berat kayaknya Tian. Kayaknya konten pertama yang belum lulus. Iya. Apalagi ada lagi Pak? Masih banyak nih Pak. Masih banyak, nggak apa-apa dirangkum aja lah. Kira-kira tadi. Sebetulnya ujian ini kita nih slow Pak, tapi hasil akhir biasanya tidak lulus Pak. Iya biasa. Rata-rata. Banyak yang dosen killer rata-rata. Nah itu banyak kilo ternyata hasilnya bagus, banyak yang santai-santai hasilnya. Nggak bagus. Tuh. Banyak sekali Pak dicoretan, semua Banyak ya? coret. Iya. Kira-kira layak nggak Pak ini Pak untuk dilanjutkan Pak? Lah ini yang nggak layaknya sama sekali nggak layaknya Pak. Yaitu landasan teori. Nah kenapa teorinya itu? Masa kaki taruh di kepala, kepala taruh di kaki. Coba buka halaman berapa landasan teori. Coba. Kalau dibuat ya adalah bab 2. Juga 2 lah kalau misalnya di situ tuh. Tapi dia ini banyak ini apa warna-warni itu Pak. Oke. Pengertian kinerja karyawan. Lihat di judulnya tuh lihat judulnya. Lihat judul dia di halaman di cover. Cover. Kinerja karyawan itu bagian keberapa? Variabelnya. Terakhir. Kaki kan? Iya. Kok taruh di atasnya nih? Gimana itu? Gimana Pak? Masuk kaki taruh kepala. Seharusnya berurutan dia. Apa yang diminta pertama itu? Grand teori dulu biasanya tuh. Apa? Grand teori. Grand teori dulu. Taruh variabelnya. Begitu. Oke Pak, siap. Cuman di pedoman ada nggak Pak? Yang terbaru. Masalah teori. Ngetes dia gitu. Apa dia? Apa? Ini kok kinerja karyawan dulu yang didulukan. Kenapa enggak? Iya, Lingkungan kalau kerja. bebas lingkungan. Nonton pasti dari yang terdahulu ya. Kaki taruh atas, kepala taruh bawah. Mana itu? Krik lagi. Banyak jangkrik di sini. Ini dia ini nggak siap Pak. Enggak siap. Ini Pak. Kita slow tapi hasilnya sama. Oke Tia. Banyak receive lagi. Nah, halaman 29. Jenis penelitian, metode penelitian. Masuk catatan kakek Sugiono nih. Ada tuh Tia. Sugiono. Coba catatan kaki lihat. Sugiono, kakek Sugiono ini. Iya. Iya, nggak ada ininya. Apakah seperti itu? Oke ya? Ya, revisinya banyak sekali. Dari cover, dari daftar isi, catatan kaki, footnote-nya, daftar pustaka juga diperbaiki. Lihat di pedoman skripsi, semuanya ada di sana. Kalau kita berpedoman dengan skripsi, insya Allah aman untuk penguji 2 sistematika. Ini penguji 2-nya karena tiap sama sekali nggak bisa menjawab, sama alam bisawab.
takdir yang menentukan. Hmm. Iya, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup. Baik. Itu ya. Itu yang sudah disampaikan oleh Pak Pemuda tadi sebenarnya muarain dari pedoman kita tahun 2021. Silakan dilihat di situ untuk mengurangi kesalahan teknis selama penulisan. Karena juga kerapian juga sih. Nah, ada yang disampaikan mungkin sebelum kami mengumumkan ini, sobat ya. Sama ini jutaan umat manusia. Apa deh? Hah? Yang disampaikan motivasi yang membuat dia ini pengen cepat-cepat. Kata 2020 kan, semester berapa ya? Semester 7, santai Pak. Semester 7 Pak. Oh, bisa lah. Bisa lah ya. Iya kan? Masih bisa kok, semester 7 juga baru. Jatahnya kan tahun depan, ya kan? Semester 10 maksimal tuh. Maksimal semester 10. Toleransinya tuh. Sekarang aja ada yang masih angkatan 2017. Bulan 12 ini harus lulus. Berarti tahun depan angkatan 2018 terakhir kali dia jatahnya. 2020 3 tahun lagi. Iya kan? Oke, ya. Apa yang yang mengharuskan kami berdua meluluskan seminar proposalnya itu ya? Coba. Kenapa kami harus meluluskan ini? Karena dia sudah menyelesaikan proposalnya, terus sudah belajar juga Pak. Sudah belajar. Kapan? Semalam, dari ke semalam. Dari kapan? Habis Pak. Hah? Seminggu kemarin. Sampai katam itu ya. Banyak tempel-tempelannya itu. Tapi kalau menurut Pak Paunji gimana Pak? Ini Pak. Banyak mahasiswa itu sebelum ujian, baik proposal, baik skripsi, dia minta doa sama orang tua Pak. Ya Allah, mudahkanlah ujiku, semuanya lulus dengan baik dan nilainya besar. Tapi ingat, penulisan, tata cara penulisan dan lain-lain kalau nggak sesuai dengan pedoman dan nggak sesuai lapangan di fakta ya tetap saja. Benar. Kalau kami Pak lulusnya ini bersyarat Pak. Iya. Pak Pamuji gimana? Pembimbing satu mah itu ya sama. Ya, bersyarat. Bersyarat maksudnya itu akan dilulusan kalau apa yang menjadi PR tadi di situ disesuaikan. Pak Pamuji berkaitan sama penulisan. Itu berlaku pada saat misalnya kalau kami berdua jadi pembimbing juga akan sama ditanyakan seperti itu. Tapi yang paling penting sekarang ya kan harus disesuaikan. Kalau Bapak pribadi fenomenanya sih. Fenomena dicari benar jadi bisa untuk diluluskan. Pak Pamuji juga sama? Sama Pak. Sama ya? Karena pemain guru saya. Nah. Senyap. Oke, kayaknya untuk penilaian ini kalau Bapak pribadi belum bisa Bapak kasihkan ke Tia. Tia harus mempertanggungjawabkan dulu berkaitan sama fenomena tadi apa sih menjadi perbedaan sama penelitian sebelumnya. Kalau misalnya sudah dapat Pak, aku sudah dapat Pak. Oke, cek, baru Bapak kasihkan itunya. Itu kira-kira ya. Jadi lebih cepat lebih bagus sebenarnya. Ini hari Jumat, besok. Tapi kan kalau Bapak kan sudah diamati kan sudah tinggal di pertajamannya sini kata belakang. Sehingga judul ini tidak diganti. Itu ya kira-kira. Karena kalau sudah diganti dia revisi mayor dia masuk ke situ. Kalau minor hanya dikit-dikit lah. Oke, itu saya mungkin Pak Pamuji. Sama Pak, perbaiki dulu ya. Sistematika penulisannya. Nanti tinggal kita proses langkah berikutnya. Tapi insya Allah kalau misalnya mengikuti saran dari para penguji, insya Allah nanti akan mulus juga jalannya nanti. Itu kira-kira ya. Bisa dimengerti ya. Bukan tidak lulus, tapi bersyarat. Syarat. Jadi syaratnya harus
perbaiki dulu ini. Betul ya? Oke. Sip. Sudah. Sudah. Baik, selesai sudah sebenarnya proposal kita, ya kan. Terima kasih penguji kedua dan juga Tia sebagai mahasiswa yang diujikan. Tapi pada dasarnya teman-teman sekalian, ini adalah contoh bagaimana sebenarnya proposal itu dilakukan, karena ini hak prerogatif penguji. Kalau misalnya pengujinya itu belum serak, misalnya sebagai macamnya itu, kalau misalnya ganti judul, kita harus menyesuaikan di situ. Oke, terima kasih. Tia, nggak ada lagi yang disampaikan? Cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.